Oke, halo guys, jumpa lagi tema pembacaan kali ini, apa yang terbaca dari kartunya ya. Oke, langsung saja terlihat di sini yang terbaca. Kamu memang tipe yang perfeksionis ya. Kamu lebih suka dan nyaman ketika kamu melakukan hal yang memang kamu suka, yang memang kamu expert di bidang itu, yang bisa dikatakan kamu agak takut untuk memulai satu hal baru dalam hidup kamu yang mungkin kamu ngerasa, kayaknya gua nggak bisa deh ngelakuin hal ini. Dan pada akhirnya kamu overthinking. Ya, tapi menurut aku gini ya, untuk kalian yang merasa resonate dengan ini. Buat yang sekarang memang teman-teman lagi ngerasain hal seperti itu. Sepertinya kamu takut buat keluar dari zona nyaman. Karena mungkin kamu takut yang kamu lakukan tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Seperti yang sudah aku katakan ya, dibanding kamu kebanyakan mikir. Dan hal itu malah bikin kamu jadi pusing sendiri. Bikin kamu jadi kayak gak percaya diri sendiri. It's time buat kalian yang merasa ini terjadi pada diri kalian. Untuk beranilah keluar dari zona nyaman kalian. Karena apa? Karena aku tahu kamu ini perfeksionis. Bisa jadi itu bagus banget untuk kalian. Punya sifat perfeksionis itu bagus, apalagi kalau di tempat kerjaan ya. Di tempat kalian meniti karir itu bagus banget. Yang menandakan kalau kalian memang sungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Tapi yang gak semua hal harus dijalani atau sejalan dengan ekspektasi kamu. Kalau misalkan suatu waktu kamu gagal, ya itu jadikan pembelajaran aja. Gagal bukan berarti karena kamu nggak bisa. Gagal bukan berarti karena kamu nggak mampu. Karena kamu nggak kompeten. Nggak juga mungkin kegagalan itu adalah buruk, tapi itu cara Tuhan untuk membuat kamu bisa lebih maju lagi dan untuk bisa kamu belajar lebih teliti lagi dari masa lalu kamu gitu loh. Dan selanjutnya, ada beberapa dari kalian di sini yang mungkin lagi berantem. Ya, lagi berantem. Kemungkinan besar sama pasangan. Ya, ada juga sih sebenarnya. Sama teman kerja, atau sama teman, sama circle teman kalian, main teman tongkrongan. Tapi yang aku lihat di sini, ada hal-hal yang memicu kalian pada akhirnya berdebat. Atau mungkin perang dingin, tapi gak apa-apa, itu biasa terjadi. Pokoknya ada hal yang sepertinya tidak mengenakan gitu ya. Konflik di antara kamu dengan seseorang. Entah memang kamu sudah merasakan hal itu, atau sudah kejadian. Atau teman-teman di sini baru akan ngerasain di bulan Juli. Sebenarnya di sini gini sih. Ada hal-hal yang mungkin misunderstanding di sini. Dalam artian dia mikirnya gimana. Kamu mikirnya gimana, jadinya nggak sinkron. Padahal aku lihat persoalan di antara kalian. Ini masih bisa loh buat dibenahi. Masih bisa buat dibenerin. Ya, tapi teman-teman di sini banyak yang berdealing dengan twin flame. Twin flame-nya kalian itu seperti mirroring sebenarnya. Kalau kamu bilang dia batu, tanpa kamu sadari kamu juga batu. Kalau kamu misalkan bilang dia egois, tanpa kamu sadari kamu juga egois. Dan itulah hal yang sebenarnya menjadi trigger di mana kalian sering berantem. Mungkin salah satu di antara kalian pun sudah sampai di titik capek aku. Ini hubungan masih bisa nggak ya dilanjutin lagi? Ya, aku nggak yakin nih bisa terus-terusan sama kamu. Atau mungkin kamu yang berpikir seperti itu ke seseorang di sini. Tapi yang aku lihat di kartu yang terbaca di sini, kamu banyak harus bisa berpikir untuk sebelumnya kamu ambil keputusan. Jadi jangan ambil keputusan di saat mungkin kamu lagi marah. Ya, karena menurut aku ini masih bisa diperbaiki. Dengan siapapun kalian bertengkar ya, ini masih bisa diperbaiki. Karena di sini semesta ingin kamu dan orang ini bersatu. Ya, entah bersatu dalam konteks apa. Bisa jadi pasangan. Bisa jadi juga mungkin teman atau sahabat jawir. Ya, yang pasti semesta ingin kalian bersatu. Karena sebenarnya ketika kalian bisa bersatu, kalian itu seperti yin yang tahu nggak? Jadi meskipun kalian berbeda ya, tapi ketika disatukan tuh kalian powerful banget. Ya, dan susah mencari orang yang memiliki koneksi seperti ini sama kalian. Jadi kalian berdua di sini adalah twin flame. Ya, meskipun begitu, mungkin banyak juga pertimbangan di antara kalian ya. Atau mungkin di antara orang ini mengenai hubungan bersama ini. Jadi kayak terlalu membingungkan. Terlalu capek juga kadang kalau jalanin. Terlalu banyak berantemnya. Terlalu sering on off. Tapi gimana kayaknya koneksinya ada terus kak.
Kayaknya susah buat lepas dari dia nih Kak. Ya kemungkinan besar karena ya memang. Energi kalian tarik-menarik terus-menerus gitu loh. Jadi buat pergi dari si energi koneksi ini. Ini pun gak segampang membalikkan telapak tangan. Kalau menurut aku diperlukan kayak satu tekad yang benar-benar bikin kamu sama dia gak terkoneksi lagi, masalahnya akan lebih sulit. Ya jadi kita lihat lagi dah ya. Seperti apa nih buat teman-teman di sini yang menonton ini. Di sini kalian sudah banyak yang doa saya di sini. Aku pun lihat di sini banyak dari kalian. Kamu sudah melewati manis pahitnya kehidupan. Sehingga banyak hal yang membuat kamu di sini nampak lebih dewasa. Bahkan untuk seusia kalian di sini. Ya kalau misalkan di sini kalian masih sekolah ya, meskipun ada mungkin yang sudah berumur, coba rubah kecil lisan kalian ya. Kalian bisa dikatakan pribadi yang cukup dewasa. Ya karena kamu selalu punya point of view yang berbeda daripada orang lain. Ya kamu punya otak yang apa ya, yang cerdas gitu loh. Antara hati dan juga logika kamu tuh balance seimbang gitu loh. Ya makanya itu yang menarik daya pikat kepada lawan jenis. Karena si lawan jenis ini melihat kamu sebagai pribadi yang dewasa dan sabar. Ya yang seperti bisa membawa seseorang di sini ke arah yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Makanya nggak heran nih di bulan Juli ini. Kemungkinan ada orang yang akan datang mendekati kamu. Ini orang baru sepertinya ya, karena orang ini tertarik dengan karakter kalian. Tertarik dengan karisma yang kalian miliki. Sehingga dia merasa sepertinya ketika dia bisa memberikan hatinya ke kamu. Kamu akan menyambut dengan baik. Ya tapi hati-hati juga ya. Ada juga yang berniat di bulan Juli ini buat dekat ke kamu. Tapi sebenarnya di sini ada juga yang mau ngejilat. Ya dalam artian dia pengen manfaatin kalian. Dia pengen mendapatkan kalian untuk hal lain. Ya makanya agak hati-hati juga ya kalian. Karena apa? Karena orang ini benar-benar danger bahaya alias bertopeng. Kamu mungkin gak akan nyangka kalau dia orang yang ternyata ingin mengambil sesuatu dari kamu. Kamu gak nyangka gitu, kamu tidak berpikir sampai sana. Tapi suatu hari kamu akan tahu. Kalau ternyata nih orang nih deketin aku ada niat buruk, ada maunya. Nih orang nih deketin aku. Sebenarnya ada hal yang pengen dia ambil dari aku. Ya makanya agak hati-hati aja ya kalian. Jangan sampai kamu termakan oleh rayuan-rayuan atau gombal-gombalan palsu. Janji-janji palsu yang dia berikan sama kamu. Karena semua yang dia omongin, yang berpotensi besar memang ujung-ujungnya menyakiti hati kalian. Ya kalian banyak yang akan menyesal setelah tahu itu. Karena ketika orang yang meninggalkan kamu ini memikirkan kamu hatinya sakit. Ya dan sepertinya di bulan Juli ini puncaknya gitu loh. Puncak di mana dia merasa dia kehilangan kamu. Puncak di mana dengan ketidakadaan diri kamu dalam hidupnya dia. Ternyata dia lebih sulit untuk menjalani hari-harinya. Dia pikir awalnya ketika kamu nggak ada, kamu pergi dari hidup dia. Dia akan jauh lebih bebas. Dia akan jauh lebih bebas party sana party sini. Nggak ada yang nanyain, ceramahin. Ya bisa bebas, aku bisa godain sana sini. Tapi ternyata setelah dijalani, dia merasa ada yang kurang. Karena sejauh ini treatment yang kamu lakukan ke orang ini berbeda dari sebagaimana mungkin orang mentreatment dia. Dan dia merasa treatment kamu paling oke. Yang paling bisa membuat dia itu terngiang-ngiang. Bikin dia tuh kangen sama kamu. Ya dan mungkin di bulan Juli ini, pada akhirnya dia baru menyadari kalau dia nggak bisa hidup tanpa kamu. Ya dia menyadari kalau ada hal yang bikin kamu sakit hati. Pada saat itu, ya mungkin awalnya dia nggak merasa. Tapi lambat laun makin berganti hari berganti tahun. Dia baru bisa merasakan sakitnya saat jadi kamu tuh kayak apa. Makanya besar kemungkinan dari si orang masa lalu ini. Di bulan Juli ini, dia akan datang lagi sama kamu untuk minta maaf. Atau ya sekedar rekonsiliasi. Atau bisa juga kamu merasakan energi dari si orang ini seperti mendekat ke kamu. Yang seperti kamu memiliki satu koneksi yang cukup kencang sama orang ini. Karena mungkin orang ini memang sering banget kepikiran sama kamu. Di bulan Juli ini ya ada di antara kalian. Ada juga yang mungkin menjalin hubungan triparty dengan seseorang ya. Tapi aku nggak mau mempermasalahkan itunya. Karena yang terlihat di sini meskipun ini hubungan triparty, ya kalian mempunyai pasangan.
Atau mungkin salah satu di antara kalian memang udah punya pasangan, bahkan sudah punya keluarga. Sudah terikat, sudah punya anak mungkin. Tapi yang kulihat cinta di antara kalian itu gak main-main. Mungkin banyak orang yang berpikir, kalau misalkan hubungan third party, paling orang ketiganya cuma jadi pelampiasan doang. Atau orang ketiganya cuma jadi penghibur sesaat doang. Tapi yang aku lihat justru antara kamu sama dia beda. Karena ada cinta yang nyata di antara kamu sama dia. Perasaan yang dia punya ke kamu. Ataupun yang kamu punya ke dia besar gitu. Gak cuma sekedar pelengkap aja. Tapi memang dia ngerasain sayang. Karena di sini juga kamu pun tulus sama dia. Kamu pun tidak ada niatan buat manfaatin dia. Karena dia bisa melihat dengan jelas kalau memang kamu tuh sayang sama dia. Terbukti dari mulai kamu memperlakukan dia. Cara kamu ngomong, cara kamu menyikapi ketika kalian ada masalah. Ya meskipun hubungan ini masih ngegantung. Dalam artian belum ada keputusan. Ya maunya gimana ke depannya. Tapi yang aku lihat kisah cinta kalian di sini. Bisa dibilang cukup serius. Dan ada juga di antara kalian ada yang ngerasa masih punya unfinished business. Atau merasa mungkin di ghosting dengan seseorang. Udah nggak ada komunikasi lagi. Di bulan Juli orang ini bakal kepikiran sama kamu. Ya bakal terbebani sendiri dengan unfinished business yang masih dia rasakan. Ya karena namanya ada unfinished business kan yang nggak enak memang. Jadi makanya aku juga mau memberikan saran. Kalau memang karena ada masalah, yang nggak ada salahnya selesain dulu aja sebelum pergi. Daripada masih ada yang nyangkut dan pada akhirnya udah susah buat ngebenerinnya yang ada jadi kepikiran terus. Yang ada jadi kepikiran terus. Aku lihat memang ini orang kepikiran banget. Dia di bulan Juli ini rindu berat sama kalian. Karena apa? Karena masih banyak masalah yang menggantung. Masalah yang belum muncul ke permukaan antara kamu sama dia masih belum terselesaikan dengan baik, sudah saling pergi. Mungkin bukan dia doang yang pergi ninggalin kamu. Tapi kamu juga udah mulai pesimis. Dan pada akhirnya memutuskan buat pergi juga. Ya ada juga yang masih takut-takut buat pergi dari hubungan ini. Ya, karena ada yang masih berharap. Tapi yang aku lihat di bulan Juli ini, mungkin pada akhirnya dia tahu kesalahan apa yang dia lakukan sama kamu. Ya hal apa yang mungkin belum beres sama kalian. Yang pada akhirnya bikin orang ini mungkin datang untuk klarifikasi ke kamu. Atau menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Supaya kamu dan dia tetap bisa berhubungan baik. Ya hingga hari ini, ataupun bulan depan, tahun depan, dan seterusnya. Oke mungkin segitu saja yang bisa kubacakan, yang resonate aminkan, yang baik-baik buang buruknya. Oke jika suka dengan video ini, bisa like, komen, share, dan subscribe ya sampai jumpa semua.